So guys, welcome back to my channel. Seperti yang aku bilang di episode kemarin ya, kalau di episode 2 ini aku akan cerita sedikit tentang Cita. Jadi Cita ini adalah produk safety shoes favorit aku ya, jujur aja gitu ya. Kenapa? Karena sekian lama aku kerja di perusahaan ini, banyak banget brand yang aku jual itu semua dari luar negeri, kayak misalnya dari Jerman, dari Amerika gitu ya. Dan aku tuh seneng banget ketika perusahaan aku memutuskan untuk join sama Cita. Jadi Cita ini adalah brand yang made in Indonesia. Jadi dia tuh safety shoes yang dibuat sama orang-orang Indonesia. Desainernya juga orang Indonesia. Pemiliknya atau ownernya itu juga dari Indonesia. Dan aku tuh seneng banget ya, karena apa? Bangga banget gitu aku bisa ngejual Cita gitu ya. Dingin banget. Dinginnya gila. Yang berkelas udah pada pinter ya. Oke Bapak Ibu, pertama-tama selamat datang di Jepang. Guys, aku cerita dikit ya soal Gunung Fuji. Jadi Gunung Fuji ini adalah gunung tertinggi di Jepang gitu ya. Dan dalam waktu 1 tahun ada 365 hari itu, Gunung Fuji ini hanya akan menampilkan dirinya itu selama 100 hari gitu ya, dalam 1 tahun gitu. Dan kita tuh beruntung banget waktu ke sana itu benar-benar kita dikasih cuaca yang bagus, cuacanya dingin dan awannya tuh benar-benar bersih banget gitu ya. Ada matahari, dingin cuacanya gitu, dan benar-benar bersih banget. Jadinya kita tuh bisa ngelihat Gunung Fuji dengan begitu jelas gitu ya. Karena Gunung Fuji ini kayak apa ya? Kayak keberuntungan gitu ya, tanda keberuntungan. Bahkan ada temennya tour guide kita gitu ya. Dia itu ngebelain datang ke Jepang sampai 5 kali. Tujuannya hanya untuk melihat Gunung Fuji dan dia tuh gagal terus. Nah, ada temennya tour guide aku itu, dia tuh sampai datang total tuh 5 kali hanya untuk ngelihat Gunung Fuji aja. Dan kelima-limanya ini dia tuh gagal. Kayak kebanyakan keseringan itu badai, terus hujan, terus berawan gitu ya. Jadi gunungnya itu tidak terlihat dengan baik gitu ya. Sampai akhirnya yang kelima itu, ketika dia terakhir ke sana itu pas hujan badai gitu ya. Sampai dia akhirnya menyerah gitu ya, dia nggak akan seniat itu lagi untuk datang ngelihat Gunung Fuji gitu. Kasian banget ya, padahal sampai 5 kali loh dia ngelihat Gunung Fuji itu. Semoga suatu hari nanti dia beruntung ya. Oke guys, jadi sekarang aku tuh mau cerita soal toilet di Jepang. Kenapa? Karena ini nih menarik perhatian aku ya pertama kali gitu. Kenapa? Karena bersih banget, itu yang pertama ya. Jadi orang Jepang itu sangat tidak suka toilet itu basah atau lembab gitu ya. Karena dia pikir kalau toiletnya basah tuh akan ada banyak kuman di sana gitu ya. Makanya dia kalau ada turis yang liburan ke Jepang gitu ya, dan dia ngelihat toiletnya itu basah, ada air gitu ya, itu dia udah sedih banget gitu loh. Makanya sih aku ingetin buat kalian ya, kalau misalnya kalian ke Jepang itu juga kalian juga mesti menjaga kebersihan ya, ikut sama budaya di sana. Terus kenapa aku tuh suka banget sama toiletnya di Jepang? Karena dia itu, jadi di toilet itu ada dua
Jadi di toiletnya Jepang itu disediain tisu dan juga tempat sampah. Nah, tisu yang sudah kalian pakai itu kalian langsung buang ke kloset aja, karena tisu di Jepang itu sudah dibuat seperti kayak bahannya itu gampang hancur karena air gitu loh. Jadi justru kalau kalian itu pakai tisu dari luar gitu ya, kayak misalnya kalian bawa tisu basah dari Indonesia gitu ya, lalu kalian pakai di situ, itu yang mereka tuh jadi bingung gitu gimana cara ngolah limbahnya gitu ya, karena beda bahan lah sama tisu yang ada di Jepang ya. Nah, mereka itu sediakan tempat sampah juga, tapi tempat sampah ini gunanya bukan untuk membuang tisu yang kalian pakai ya, tapi untuk pembalut, kayak misalnya ada orang mau buang pembalut, nah itu baru dibuang di tempat sampah seperti itu. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Listen the rhythm, I'm feeling brand new. Keep pushing forward, it's gonna save you. Never look down, love, not when we shine so bright. The sun is getting warmer, but when we soar away among the clouds, the sky is just a border. But when we're floating up like helium. Nah, ini karena dingin banget tuh aku beli honey lemon. Ini belinya pakai vending machine dong. So good. Pushing the past again, no. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. You know we're only pretending, we're only weak and lonely, and I think we both know it. Why can't we face it? Keep on paper chasing all these made up reasons. You're the only one for me. My heart is wasted. Keep on paper chasing, acting pretty small when we are growing out of love. It never was like this before. We've been wearing out our loving like a pair of favorite jeans. Was getting harder to ignore. Yeah. Kept on stitching up the patches. You know we're only pretending, we're only weak and lonely, and I think we both know it. Why can't we face it? Keep on paper chasing all these made up reasons. You're the only one for me.
falling back into you. I thought we'd be smarter, I got nothing left to lose. You said you fall with me, no matter how far it goes. Down deep and under, we're stuck in this pattern, but I need you close. All I ever wanted was for you to prove me wrong. You're changing our colors again and again. I could never let you go. Something about you feels so different, makes me wanna risk it every time I look at you. You pull me back into your river, swim a little deeper. I don't need to breathe with my head underwater. I don't know the reasons, not sure I really care. We're all of our demons, if they ever disappear, I will forgive you if you've forgiven me. We're stuck in this pattern, but I need you close. All I ever wanted was for you to prove me wrong. You're changing our colors again and again. I could never let you go. Something about you feels so different, makes me wanna risk it every time I look at you. You pull me back into your river, swim a little deeper. I don't need to breathe with my head underwater. I know it's not easy. Yasinosato atau sering disebut dengan Nenbahama adalah desa yang terletak di sisi barat tepi Danau Saiko. Danau Saiko adalah salah satu danau yang mengelilingi Gunung Fuji. Nah, ada 5 danau yang terkenal yang mengelilingi Gunung Fuji, yaitu ada Lake Yamanaka, Lake Kawaguchi, Lake Shoji, Lake Sai, dan Lake Motosu. Pada mulanya, desa ini banyak penghuninya dan sudah dikenal dengan rumah tradisionalnya dari zaman Edo. Namun, pada tahun 1966, Yasinosato mengalami bencana, yaitu dilanda badai topan dan tanah longsor, sehingga desa ini hancur dan semua penduduknya pergi. Lalu 40 tahun kemudian, tempat ini mulai dibangun kembali guys, untuk menghidupkan kembali rumah tradisional Jepang yang beratap jerami. Dengan fungsinya yang berbeda, tempat ini dibuka kembali pada tahun 2006, tetapi sudah tidak dihuni lagi dan dialihfungsikan sebagai museum, galeri kerajinan, dan tradisional Jepang. Di desa ini juga kalian bisa sewa baju kimono dan samurai. Nah, untuk sewa kimono ini harganya 500 yen atau sekitar 50.000 guys. Kalian bisa pakai kimono dan mengelilingi desa ini sambil berfoto dengan latar belakang Gunung Fuji.
Aku tolongin gua. Tutupin. Itu mah harus. Oke, Bapak itu. Nah, sekarang tuh aku udah nyampe di Gotemba Premium Outlet. Gotemba Premium Outlet ini adalah outlet mall terkemuka yang mewakili Jepang dengan sekitar 210 toko merek terkenal dan kelas atas dari seluruh dunia, guys. Jadi ini adalah menurut aku sini tempat belanja terbesar ya. Selain itu kalian di sini juga bisa lihat Gunung Fuji, guys. Ini foto real ya yang diambil sama Pak Jeffrey. Jadi ini kelihatan banget ya di belakangnya itu ada Gunung Fuji dan disinilah tempat dimana kalian itu bisa beli sepatu, bisa beli baju segala macam yang dengan brand yang terkenal. Pokoknya kalian harus beli di sini. Kenapa? Karena harganya itu murah banget kalau dibandingin kalian belanja di Indonesia atau mungkin tempat yang lainnya ya. Makanya kalian kalau kesini, waduh udah deh nabung dulu yang banyak supaya kalian gak nyesel untuk beli barang-barang yang ada di sini ya.
simple kimono ya, terus ada beltnya juga. Ini sih sebenarnya buat onsen sih ya, mandi di bawah sambil berendam air panas gitu. Cuman di sana di luar itu suhunya -3 derajat, jadi sekarang aku cuman mandi di hotel aja sambil minum kopi. Ada dapat jaket, ini bahannya lumayan sih, cuman nggak yang tebel-tebel banget. Terus of course dapat ini nanti dibuka, ini kayak untuk kepala. Terus ini di dalamnya ini with golden drama. Ini ternyata dia kayak travel bag gitu sih.